Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pak Didi. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kombinasi. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Yang pertama tentang definisi kombinasi, diberikan sebanyak unsur berbeda. Sebuah kombinasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi untuk kombinasi ini urutnya tidak diperhatikan. Misalkan urutan A, B itu dianggap sama dengan urutan BA. Kemudian notasi, ada beberapa notasi dalam penulisan kombinasi, yaitu yang pertama seperti ini. Kita baca kombinasi itu dilambangkan dengan C besar. Kombinasi K unsur dari N unsur. Atau seperti ini juga kedua. Kombinasi K unsur dari N unsur. Atau yang ketiga, lambang yang ketiga seperti ini. Kombinasi K unsur dari N unsur. Itu sama dengan N faktorial dari sini. Itu dibagi K faktorial ini dikalikan dengan N kurang K faktorial. Oke, contoh. Kombinasi 3 unsur dari 5 unsur. Itu sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 5 kurang 3 faktorial. Itu 5 faktorial tetap, 3 faktorial tetap, 5 kurang 3, 2 faktorial. Nah, kita lihat 5 faktorial kita uraikan. Kita tulis mundur ke belakang 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial karena bagian bawahnya ada 3 faktorial. 3 faktorial tetap. 2 faktorial ini kita urutkan ke belakang 2 kali 3. Sehingga 3 faktorial. 3 faktorial habis, tinggal 5 kali 4 dibagi dengan 2 kali 1. 20 diperoleh dari 5 kali 4, 2 ini diperoleh dari 2 kali 1. 20 bagi 2 sama dengan 10. Oke, yang kedua, kombinasi 2 unsur dari 10 unsur. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 10 kurang 2 faktorial. Itu sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial tetap 8 faktorial ini diperoleh dari 10 dikurangi dengan 2 faktorial. Nah, kita lihat bagian bawah. Penyebutnya paling besar ada 8 faktorial. Maka 10 faktorial ini kita urutkan ke belakang sampai cukup pada 8 faktorial saja. Sehingga 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. 2 faktorial ini kita urutkan ke belakang 2 kali 1. 8 faktorial ini tetap. Sehingga 8 faktorial habis. Tinggal 10 kali 9, 2 kali 1. Sama dengan 90, 10 kali 9, 90, 2 kali 1, 2. 90 per 2 sama dengan 45. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan kombinasi. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, di sini ada 7 soal. Di siswa
diwajibkan untuk menjawab 4 soal dengan memilih secara acak. Nah, misalkan siswa tersebut memilih nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu sama juga dengan dia memilih secara acak. Misalkan dia kerja nomor pertama 4. Kedua itu dia memilih nomor 3 karena secara acak. Kemudian dia mengerjakan nomor 2, kemudian mengerjakan nomor 1. 1, 2, 3, 4 itu sama dengan mengerjakan soal nomor 4, 3, 2, 1. Urutannya tidak diperhatikan. Maka permasalahan ini kita menggunakan aturan kombinasi. Nah, penjelasannya lebih rinci. Dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan, sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal. Dari 7 soal, ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal. Sehingga kita kerjakan kombinasi 4 soal dari 7 soal yang ada. Itu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 7 kurang 4 faktorial. 7 faktorial tetap, 4 faktorial tetap, 7 kurang 4, 7 kurang 4 itu sama dengan 3 faktorial. Kita lihat bagian bawahnya paling besar ada 4 faktorial. Maka kita urutkan 7 faktorial itu ke belakang. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial ini tetap. 3 faktorial ini kita urutkan ke belakang. 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial. Habis tinggal 7 kali 6 kali 5. Bawahnya 3 kali 2 kali 1. Hasil perkalian atas itu sama dengan 210. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. 210 bagi 6 sama dengan 35 cara. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 4 soal dari 10 soal yang ada. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Tentukan banyak kemungkinan soal yang dapat dipilih oleh siswa tersebut. Nah, soal ini sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Di sini memang dia harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal, tetapi syaratnya bahwa nomor 1 sampai 4 itu wajib dikerjakan. Oke. Kita lihat dia punya beberapa syarat. Yang pertama, wajib mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Yang kedua, nomor 1 sampai 4 itu wajib dikerjakan. Berarti dia tidak perlu lagi memilih 4 soal. Karena nomor 1 sampai dengan 4 itu sudah harus wajib dikerjakan. Berarti yang harus dipilih nomor 5 sampai dengan 10. Nah, berarti siswa tersebut masih harus memilih dan mengerjakan 4 soal lagi. Mengapa dia harus memilih lagi 4? Karena harus mengerjakan 8 soal. Sedangkan yang wajib dia kerjakan itu nomor 1 sampai 4. Itu wajib. Berarti dia harus memilih lagi 4 soal supaya pas 8 soal. Nah, dia harus memilih 4 soal lagi dari berapa soal yang ada? Dari 6 soal yang ada, 6 soal yang tersisa, yaitu soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga kombinasi 4 soal, dia harus memilih lagi 4 soal dari 6 soal yang tersisa, yaitu nomor 5 sampai 10. Nomor 1 sampai 4 itu wajib, tidak termasuk dalam pilihan lagi. Sehingga 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 6 kurang 4 faktorial. 6 faktorial tetap, 4 faktorial, 6 kurang 4 itu 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial habis, tinggal 6 kali 5, 30, 2 kali 1, 30 bagi 2 sama dengan 15. Oke, kita lanjut pada contoh yang keempat. Suatu kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan
4 siswa putri. Tentu kan banyak cara kontingen ini dapat dilihat jika yang pertama tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Yang kedua, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. C, kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Oke, kita jawab ya. Masalah ini termasuk masalah kombinasi karena urutan pemilihan siswa tidak diperhatikan. Karena tidak ada pembatasan jumlah siswa, di mana tanpa membedakan putra dan putri. Maksudnya bahwa dalam kontingen tersebut tidak ada syarat bahwa laki-laki harus berapa dan perempuan harus berapa. Intinya bahwa kontingen itu harus ada 5 siswa. Sehingga kita hitung dulu banyak siswa yang ada, yaitu 6 ditambah dengan 4. 6 siswa putra ditambah 4 siswa putri, itu sama dengan 10. Nah, dari 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa. Kenapa 5 siswa? Karena dari soal bahwa kontingen tersebut terdiri atas 5 siswa. Berarti kita mau memilih 5 siswa dari 10 siswa yang ada. Maka kombinasi 5 unsur atau 5 siswa dari 10 siswa yang ada. 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan dengan 10 kurang 5 faktorial. 10 faktorial tetap, 5 faktorial ini tetap, 10 kurang 5, 5 faktorial. 10 faktorial ini kita tulis urutkan ke belakang. Sampai di 5 faktorial saja, karena ada 5 faktorial di bagian bawah sini. Hingga 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dibagi dengan 5 faktorial. 5 faktorial ini kita urutkan ke belakang. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial habis. Tinggal 10 kali 9 kali 6 kali 8 kali 7 kali 6. Dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dikalikan hasilnya 3240 dibagi dengan 120. Hasilnya sama dengan 252 cara. Oke, bagian B. Bahwa kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Nah, bagian B ini ada syarat bahwa kontingen itu boleh 5 siswa, tetapi dengan syarat bahwa dalam kontingen itu harus ada 2 siswa putra. Nah, 2 siswa putra itu kita bisa pilih dari 6 siswa putra yang ada. Dengan banyaknya cara memilih menggunakan kombinasi 2 siswa putra dari 6 siswa putra yang ada. Itu untuk kejadian yang pertama. Kita mau memilih tepat 2 siswa putra. Nah, karena kontingen tersebut harus ada 5 siswa. Nah, di sini baru 2 siswa putra, berarti masih ada kurang 3 siswa. Nah, 3 siswa ini bisa kita ambil dari siswa perempuan yang ada. Karena kontingen terdiri dari 5 siswa, berarti masih ada 3 orang lagi yang harus dipilih dari siswa putri. Nah, banyaknya cara memilih 3 siswa putri dari 4 siswa putri yang ada. Yaitu kombinasi 3 siswa putri dari 4 siswa putri yang ada. Nah, dengan aturan perkalian, kenapa kita gunakan aturan perkalian? Karena di sini ada 2 kejadian. Yaitu kejadian yang pertama, yaitu memilih 2 siswa putra dari 2 siswa dari 6 siswa putra yang ada. Itu kejadian yang pertama. Dan kejadian yang kedua, kita harus memilih lagi 3 siswa putri dari 4 siswa putri yang ada. Nah, kejadian pertama dan kejadian kedua ini sama-sama terjadi. Maka kita menggunakan aturan perkalian. Sehingga kombinasi 2 putra dari 6 putra yang ada dikalikan. Karena kejadian yang sama-sama atau sekaligus terjadi, maka kita kali kombinasi 3 putri dari 4 putri yang ada. Kita sama
Dengan selesaikan kombinasi 2 dari 6 itu sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 6 kurang 2 faktorial dikalikan dengan bagian kanannya kombinasi 3 putri dari 4 putri. Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Lanjut. Kita selesaikan 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial ini dari 6 kurang 2 faktorial. Dikalikan dengan 4 faktorial bagian kanannya 3 faktorial tetap, 4 kurang 3 itu 1 faktorial. Kita uraikan 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4. 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1, 4 faktorial tetap. 4 faktorial ini kita uraikan 4 kali 3 faktorial dikalikan dengan bagiannya 3 faktorial tetap dikalikan 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Enggak, 4 faktorial habis, 3 faktorial habis. Tinggal 6 kali 5 dibagi dengan 2 dikali 4 dibagi dengan 1. Sama dengan 6 kali 5, 30 bagi 2, 4 bagi 1. 30 bagi 2 sama dengan 15, 4 bagi 1 sama dengan 4. 15 kali 4 sama dengan 60 cara. Oke, itu jawabannya untuk soal bagian B dengan syarat bahwa dalam kontingen tersebut harus ada 2 siswa putra. Oke, yang ke C, syaratnya bahwa kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Nah, kita lihat beberapa kejadian yang di sini. Yang pertama, kita memilih 1 siswa putri karena memilih paling sedikit. Berarti boleh 1, 2, 3, dan 4. Dalam kelompok itu yang ada siswa putri. Yang pertama 1 siswa putri. Kita bisa pilih dari 4 siswa putri yang ada. Kombinasi 1 dari 4. Berarti masih ada 4 orang yang harus dipilih. Karena harus 5 orang kontingen tersebut. Berarti masih sisa 4 orang. Nah 4 orang itu kita harus pilih dari siswa putra. Berarti kombinasi 4 orang putra dari 6 orang putra yang ada. Kita gunakan rumus kombinasi seperti ini. Karena ini merupakan 2 kejadian yang sama-sama terjadi di mana harus memilih 1 orang putri dari 4 orang putri yang ada dan dikalikan dengan memilih 4 orang putra dari 6 orang putra yang ada. Kita gunakan langkahnya seperti contoh bagian B. Diurutkan hasilnya sama dengan 60. Itu untuk kejadian yang pertama. 60 cara. Bisa yang kedua, kemungkinan yang kedua. Tadi paling sedikit 1 putri, berarti bisa lebih dari 1. Berarti kalau misalkan 2 siswa putri, kita pilih dari 4 siswa putri yang ada. Berarti kombinasi 2 dari 4. Berarti masih ada 3 orang yang harus kita pilih lagi dari siswa putra. Berarti kombinasi 3 dari 6 siswa putra yang ada. Ini merupakan 2 kejadian sama-sama terjadi, maka kita gunakan perkalian. Seperti di atas penyelesaiannya, kemudian bisa kemungkinan yang ketiga, yaitu kita pilih 3 siswa putri dari 4 siswa putri yang ada. Berarti kombinasi 3 dari 4. Nah, kalau kita pilih 3 siswa putri berarti masih kurang 2 orang karena harus 5. Maka 2 orang itu kita pilih dari siswa putra. Kita memilih 2 siswa putra dari 6 siswa putra yang ada. Kejadian ini 2 kejadian yang sama-sama terjadi, maka kita gunakan aturan perkalian. Penyelesaiannya sama seperti atas, nanti bisa dilihat. Kemudian bisa kejadian yang keempat yang mungkin terjadi, yaitu dalam kelompok tersebut atau kontingen tersebut ada siswa putri sebanyak 4 orang.
yaitu kita harus memilih 4 siswa putri dari 4 siswa putri yang ada. Berarti kombinasi 4 putri dari 4 putri yang ada. Berarti masih ada 1 orang lagi yang harus kita pilih. Saya jumlahnya 5 orang. Berarti kita harus pilih 1 orang laki-laki dari 6 orang laki-laki atau putra yang ada. Kita gunakan aturan perkalian. Seperti ini langkah-langkahnya seperti di atas. Hasilnya sama dengan 6. Nah, ini dari kita ingin memilih kontingen tersebut paling sedikit 1 siswa putri, ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kejadian yang pertama yaitu memilih 1 putri dan 4 putra. Kemudian kejadian yang kedua, 2 putri, 3 putri, dan 4 putri. Nah, kejadian-kejadian ini merupakan kejadian yang saling lepas. Maka untuk menentukan banyaknya caranya itu kita menggunakan aturan penjumlahan. Sehingga banyaknya kontingen tersebut itu yang mungkin dibentuk yaitu 60. 60 ini dari kejadian pertama yang mungkin terjadi. Atau kejadian yang kedua bisa 120. Yang ini 120. Kemudian 60 ditambah dengan 60 ini untuk kejadian yang ketiga 60. Kemudian yang 6 ditambah dengan 6 ini kejadian yang mungkin terjadi pada kejadian keempat. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 246. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih.